اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Besok di akhirat itu tidak sedikit seseorang yang dituntut di hadapan Allah, tapi yang menuntut dia bukan orang lain. Yang menuntut dia bukan orang lain, tapi yang menuntut dia adalah keluarganya sendiri, anak-anaknya sendiri, yang mereka tidak dididik dengan sebaik-baiknya sewaktu di atas bumi. Oleh karena itu kita semua yakin tidak ada satupun di antara kita yang berharap seperti itu. Jangan sampai anak ini jadi malapetaka bagi kita dunia akhirat. Kita berharap anak-anak kita semuanya membahagiakan kita di dunia sekaligus membahagiakan kita di akhirat. Kalau jenengan ngarep-ngarep diri anak itu patuh dan biang sepuh, hormat dan biang sepuh. Ketika orang tua sudah kondisi fisik merosot, kesehatan merosot, tenaga sudah menurun, ngarep-ngarep anak ini belum perhatian, anak ini belum meramu, anak ini belum khidmat. Itu harapan kita orang. Masih gak dikei duit anak kayak ngoten niku nek emat. Ketika kita sudah wafat, kita berharap selalu didoakan sama anak kita, diziarahi makam kita, benjing tengah akhirat kula jenengan ngarep-ngarep anak niki nyafaati kula jenengan. Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ngangkat derajat kita orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita semua. Kalau paling gak enak, ditanya anak itu paling gak enak. Masih jenengan omahe kaya istana. Duwi yakin. Bayarane gede. Tapi anak boten gak ada adab, boten gak ada akhlak, boten gak ada totok kromo, boten gak ada aturan tentang tiang sepuh. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin gak ada bahagianya hidupnya orang tua. Dan yang seperti ini banyak zaman sekarang ini para hadirin. Kata tiang sepuh niki sing jeripayanya dilupakan sama anaknya. Kata tiang sepuh niki sing pengorbanannya itu dilupakan sama anaknya. Saya beberapa kali menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada seseorang yang dia itu baru operasi prostat 1 minggu. Kontrol ke rumah sakit Bali. Minggu ketepaan kula medal saking rumah sakit. Kula ketinggal kok ana wong nyabrang ambek nyeret ini mlaku iki. Jalan pun sepuh. Embung gedhe nyabrang. Kula betul mobil. Tak delok rawasno nggih sakit. Mantep kula. Tak buka montore, Pak kajengipun pundi mau ke Pasuruan, silakan. Saya juga mau ke Pasuruan, ya, montor. Muga teng montor, kula kan ngerti teng montor. Apa Pak? Oh saya habis operasi prostat 1 minggu yang lalu, sekarang kontrol. Kok ijenan jenengan kondisi kaya ngono. Pun dia jenengan, anak saya semuanya sibuk kerja, enggak ada yang siap bareng saya. Sopo sing gak kira dia anak kaya ngono. Lek wong tuwa niku culno kabeh. Aja kadhe kuwatir. Masih misalnya ancaman PHK aja kuwatir. Insyaallah lek ganti luwih gedhe lek wong tuwa niku. Dan ini yang banyak enggak dipahami oleh anak-anak umat Islam di zaman sekarang. Enten malih ibuke kritis niku. Anake teng luar kota, ibuke niku teng Madura dibeto teng Surabaya, rumah sakit Dr. Sutomo. Kritis benar, anaknya jalan setunggal teng Lumajang, ditelepon anaknya, ibumu kritis, sambangono deloken. Napa jawaban anaknya? Saya sibuk, tidak punya waktu. Siapa yang gak kecewa orang tua yang seperti itu? Betul dikit zaman-zaman gini, kadang-kadang beli anak telu, beli anak 5, bapak ibu sepuh, kadang ibu sepuh piyambekan. Anaknya situ, ndak ono sing gelem barengi.
Jak kumpul bareng ibuke, khidmat teng ibuke, perhatian teng ibuke dalam sisa hidup mereka. Nggak ada yang siap. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sumbernya barokah, sumbernya ridhonya Allah, sumbernya kalau kita ingin bahagia dunia akhirat orang tua kita. Siapa yang mau berkhidmat untuk kedua orang tuanya, dijamin insya Allah hidupnya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sebutannya singkatan, jenengan ningali tok niku ningali. Kadang ngomong ningali tok lenggah tengah jengi barengi. Niku fadilahnya pun gede. Dalam kitab Matla'ul Badrin fi huquqil walidain karya Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Habib. Enten setunggal riwayat dawuh Kanjeng Nabi para hadirin, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajja mabrurah makbulah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang yang dia melihat wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat, wis dak ati ngomong bulan dak tengah sini sampeyan tingali bapak jenengan sing pun sepuh, ibu jenengan sing pun sepuh, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Ini orang yang paling berjasa kepada saya. Ini orang yang berjuang mati-matian untuk saya. Cari nafkah, bekerja untuk saya, banting tulang kepanasan, kehujanan, dicaci maki mungkin sama juragannya, sabar demi saya. Ini ibu saya yang mengandung saya dulu 9 bulan, yang melahirkan saya dengan taruhan nyawa, yang menyusui saya, yang merawat saya, yang membersihkan kotoran saya, yang menemani tidur saya. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang kita pandang saja wajahnya. Setiap pandangan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala kepada kita, haji yang mabrur, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih cuma duduk dan memandang. Gimana kalau kita berkhidmat? Kalau kita melayani mereka dengan setulus hati, dengan sebaik-baiknya, kita muliakan orang tua kita, maka jelas kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, kita berharap anak kita seperti itu. Namun kalau kita ingin seperti itu, tidak ada jalan lain dalam segala hal ini. Kalau kita ingin sesuai harapan kita, harapan indah kita terwujud, kuncinya satu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngikuti Nabi Muhammad gak akan gagal dalam segala hal, jangan khawatir. Kalau kita ngikuti Nabi Muhammad gak akan kecewa kita, pasti sukses dunia akhirat. Gak ada ceritanya orang berjalan lurus di jalannya Nabi Muhammad SAW hidupnya berantakan, gak ada. Yang ada orang hidupnya berantakan ketika dia menyimpang dari ajarannya Rasulullah SAW. Nomor satu yang paling penting, kalau kita kepingin mudah dalam mendidik anak-anak kita, masalah makanan kita perhatikan. Sampai tinggal orang-orang yang punya pangkat, punya derajat, para aulia, bisa dipastikan orang tuanya orang-orang yang warok, yang betul-betul hati-hati ketika mereka mencari nafkah, mereka bekerja. Kalau jenengan kerja bendino niki rutinitas balik nafkah damel keluarga niku, itu fadilahnya luar biasa. Sehingga dari riwayat as-sa'i li ahli wa auladi kal mujahid fi sabilillah. Orang yang kerja untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Tapi kita jangan lupa, kita diperintahkan oleh Allah cari rezeki yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibat ay minal halal, dari yang halal, ma razaqnakum, apa yang aku rizkikan kepada kalian. Dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu ketika kita bekerja sepunten sing hati-hati. Ojo sampai nyerempet sing haram, ojo sampai nipu, ojo sampai korupsi. Dan saling ini para hadirin.
Mari kita bekerja dengan baik sesuai dengan aturan Allah dan aturannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak akan merugikan kita sendiri. Makanan itu berpengaruh. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau menyatakan apa? Walid tu'mati minal halal atharun kabirun fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawarihi lil ibadah. Makanan yang halal itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam terangnya hati seseorang dan juga semangat anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun panganane halal niku ati niku terang, berkilau, bersih. Kemudian anggota badan ini akan ringan untuk ibadah, untuk taat, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti waliane napa? Lek pun panganan niku mboten halal, kerja dengan cara-cara yang enggak benar, kerja dengan cara-cara yang batil, maka hati akan menjadi gelap dan anggota badan ini akan berat untuk berbuat baik. Sebaliknya akan ringan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya sing kalek pun keluarga diparingi panganan sing boten halal, jangan harap anak-anak itu jadi anak yang birrul walidain, jangan harap. Repot kate dadi anak soleh-soleh, repot barokah. Nomor kali nggih dididik sing sae pun cilik. Khususnya salat iki. Karena sebetulnya sing kata zaman sak mangkin iki kata anak umat Islam niku ngentengaken salat. Kata anak umat Islam niku ninggalaken salat, boten perhatian dengan salat 5 waktu para hadirin. Lalek pun boten salat nggih jangan harap jadi anak yang baik. Salat niku rem anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang menyatakan? Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lalek anak itu jenengan boten salat, ya jangan harap mereka akan tercegah atau terjaga dari perbuatan keji dan munkar para hadirin. Oleh karena itu pendidikan salat ini sangat penting, jangan dientengkan, jangan disepelekan. Wajib muru auladakum bis sholati lis-sab' wabribu ala tarkiha fil 'ashr. Dawuh Kanjeng Nabi, perintah anak kalian sholat ketika usia mereka 7 tahun. Kudu istiqomah nih. Bapak kali ibu niki kudu enten koordinasi. Tiap waktu kalau sudah usianya 7 tahun Hijriah wajib diperintahkan sholat. Anak itu durung balik, durung wajib sholat, tapi pendidikan sholat sudah wajib diberikan oleh orang tua. 10 tahun boten kurang sholat, wajib dikepuk. Kalau kita sayang sama anak, lebih baik sakit di dunia mereka timbang nanti dipanggang di neraka Allah. Karena panggone tiyang boten salat iku wailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun. Uwail niku wadi fi jahannam law suyirat jibalud dunya la syadzabat min syiddati 'ari. Uwail itu jurang, lembah yang ada di neraka jahanam. Kalau misalnya gunung-gunung yang ada di atas dunia bukan dimasukkan, diliwat notok ya diguri, meleleh, mencair karena sangat panasnya dunia. Tempatnya siapa? Orang yang sholat ya. Sholat tapi nenteng mau sholat, sering ngakhirakan sholat dari waktunya sengaja tanpa udzur. Lu sing sholat tapi ngakhirno waktu koyo ngoten. Napa malih sing boten sholat blas para hadirin. Oleh karena itu monggo dididik anak ya, cinta kalian anak, ojo sampai nanti anak kita dipanggang di neraka Allah. Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mempermainkan sholat dan menyepelekan sholat. Mulai kecil didik ya, 10 tahun boten kurun sholat bu. Niku metode pendidikan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Cuma memang boroknya di sini mukulnya korban ghairu mubarrihin yang begini. Napa artinya ghairu mubarrihin? La yusilu daman wa la yuksiru adman. Pukulan yang tidak sampai menjujurkan darah dan tidak sampai mematahkan tulang, sekedarnya saja. Iso ojo lebih itu kok luwih. Makanya siapa penjalin, siapa rotan ngrene jenengan boten apa-apa. Ojo terlalu nemen gepuke, ojo dijotosi sampai mimisen, di smackdown, dibanting sampai budul misalnya. Cuma sekedarnya agar anak itu mulai kecil mentakzimkan sholat. Lek pun anak niku sholatnya istiqomah, nikmat para hadirin. Nikmat.
Insya Allah harapan besar untuk jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, kemudian didik ilmu agama, jaga pergaulannya, yang sepuni bapak jadi bapak sing soleh, mari nyuntusin saya, ibu solihah, mari nyuntusin saya tengah anak. Pengaruhnya HP juga perlu diwaspadai, pengaruhnya televisi juga perlu diwaspadai. Jadi monggo pendidikan anak ini sebenarnya sih kata ojo dienteng no. Lewis anak ganyang kadang-kadang baru kelabakan wong tuwa niki. Mulai cilik niku dicoba teman, dikontrol, diawasi, dikawal. Itu kalau kita berharap anak kita menjadi anak yang baik. Ini saja mudah-mudahan manfaat sekaligus mewakili sahibil hajah akhina Nur Hadi Samsu keluarga. Ngaturaken terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin yang sudah meluangkan waktu. Tidak ada balasan apa-apa kecuali hanya doa. Jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah, dan juga hidangan seadanya atas nama sahibil hajah. Jika terdapat kekurangan dalam penghormatan baik dari segi tempat, hidangan, sambutan dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam yang tidak baik dan tidak diridhoi Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua, dijadikan min ahlil ilmi wa min ahlil khairi. Allahumma barik lana bi auladina wahfadhum warzuqhum wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam